Oke, malam ini teman-teman, kawan kita semua, saya coba untuk uh, berbagi cerita, dengan teman saya. Cerita yang mungkin bisa teman-teman percaya, bisa teman-teman tidak percaya, teman-teman. Karena cerita yang akan dibagi ini dari sahabat saya ini cerita yang mungkin di luar logika, teman-teman gitu. Beberapa hari yang lalu saya sedikit diceritakan hal-hal yang menurut saya agak sedikit mistis, teman-teman. Agak sedikit yang apa memang seperti itu gitu? Apakah emang itu hal nyata? Mungkin cerita ini akan menarik, teman-teman, karena suatu informasi yang mungkin teman-teman belum tahu gitu. Nah, malam ini kita sudah kedatangan sahabat saya bernama Kang Deden. Kang Deden ini beliau seorang indigo, teman-teman. Beliau seorang yang mungkin bisa melihat sesuatu yang belum tentu teman-teman semua bisa melihat gitu. Kang Deden memiliki yang kita tahu bersama yaitu indera keenam, teman-teman. Mungkin langsung saja ya, agar teman-teman gak penasaran, kita persilakan Kang Deden untuk menyapa teman-teman semua gitu. Selamat malam, nama saya Deden Priangga. Malam ini saya ingin menceritakan tentang keseharian saya, mengenai mistis, mengenai hal-hal yang pengalaman mistis, Kang, ya? Iya, betul. Mungkin kan gini, Kang, beberapa hari yang lalu kan Kang Deden pernah cerita ke saya tuh ya, Iya. mengenai penglihatan Kang Deden gitu. Bahwasanya Kang Deden melihat sesuatu gitu. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya sama Kang Deden, apakah indigo ini atau indera keenam ini Kang Deden itu mempelajari ilmunya, atau Kang Deden itu dari keturunan Kang Deden? Karena kan biasanya ada mempelajari ataupun dari keturunan Kang Deden. Kalau Kang Deden sendiri gimana? Untuk mempelajari, bisa dikatakan sebelumnya sampai saat ini saya belum pernah mempelajari. Itu memang betul-betul real. Saya dapat dari keturunan. Memang saya pada malam hari, pada setiap kesendirian saya selalu melihat hal-hal mistis, hal-hal yang nggak diduga-duga pasti yang Kang, ya? tidak pernah diduga oleh saya. Tapi itu menjadi sesuatu kebanggaan ataupun sesuatu yang buat gelisah sih, Kang? Bisa dikatakan hal yang buat saya gelisah. Bisa jadi hal yang gelisah tuh, Kang? Iya, betul. Kalau misalkan seperti itu berarti Kang Deden agak sedikit resah dong. Jadi keseharian Kang Deden terganggu gitu. Iya. Setiap malam, setiap saya jalan ataupun saya pergi ke suatu tempat atau ke suatu ruangan, bukan keinginan saya untuk melihat, untuk menyaksikan secara langsung. Maksudnya dia tuh tiba-tiba muncul gitu, Kang? Atau Muncul, betul. oh tiba-tiba tek gitu langsung, Iya. Misalkan pocong ataupun kuntilanak tiba-tiba tek gitu ya? Iya. Dan Jadi, itu bisa dikatakan tidak pernah saya duga, datang tiba-tiba. datang tiba-tiba ya? Iya. Tapi itu nanti dia menghilang sendiri atau gimana tuh, Kang? Untuk hal-hal seperti itu, kita nggak bisa tahu kepastian datang ataupun hilangnya. Terkadang dia itu datang, terkadang dia itu hilang, betul-betul sekejap mata. Tapi yang banyak ini, yang maksudnya yang banyak Kang Deden lihat itu seperti apa sih sosoknya itu? Untuk sosok tersebut, kadang dia menyerupai wanita. Lebih banyak itu, Kang? Banyak sekali. Di setiap ruangan, di setiap halaman rumah, di setiap pepohonan, terkadang sosok-sosok wanita itu lebih sering muncul, lebih sering menampakkan diri di hadapan saya. Berarti kalau misalkan seperti itu ya, ketika Kang Deden berkendara ataupun berjalan kaki itu
ganggu fokus Kang Deden, apalagi kalau misalkan Kang Deden bawa motor gitu misalkan. Oh ya Kang Deden, saya waktu pernah dibonceng Kang Deden itu ya, waktu kita ke Anyer, masih ingat nggak Kang Deden? Iya. Ya waktu kita ke Anyer itu Kang Deden lagi bawa motor, Kang Deden itu kan minggir gini ya kan? Iya. Waktu itu kan, kalau nggak salah kita lagi arah ke Malimping Kang Deden ya. Iya. Iya, saya sempat tanya kenapa tadi Kang posisinya kok tiba-tiba Kang Deden tangannya begini tuh. Mungkin bisa diceritain lagi, diulas lagi. Sekilas kalau menceritakan kisah yang sudah berlalu, saya sedikit merinding ini. Jujur juga, aja, Kang. jujur. Soalnya kita emang bener malam ini. Mungkin bisa dikasih tahu jamnya Kang. Sekarang yang di handphone ataupun ini nggak apa-apa. Sekarang ini udah pukul 12. Jujur aja Tapi saya mungkin sedikit puasa merinding. sih ya kayaknya. Iya. Sekarang dikarenakan sekarang bulan puasa, tidak ada rasa Tidak takut. terlalu lah ya mungkin. Iya, betul, tidak terlalu. Mungkin yang tadi gimana tuh Kang kalau misalnya cerita lagi? Itu sebenarnya sosok apa sih Kang? Untuk sosok Yang waktu kita ke Anyer itu tuh. Untuk sosoknya sendiri, Saya juga merinding nih bener gak? betul. Aduh. Makanya saya menyuruh beliau minggir. Jujur saya kaget ketika saya membawa motor, ketika saya sedang berkendara. Saya kaget. Beliau langsung datang tiba-tiba, langsung di hadapan saya. Langsung betul-betul menampakkan diri di hadapan saya. Di depan itu. Di depan. Iya. Tapi kan posisinya kita lagi jalan itu Kang. Justru itu. Untuk penampakan wanita itu, kadang beliau itu sering sekali muncul tiba-tiba, menampakkan diri, dan sering pula beliau itu. Tapi suka ngajak waktu manggil gitu nggak sih kan? Suka. Ya. Ya sebenarnya sih jadi bahaya juga sih sebenarnya belakangnya. Iya. Lagi fokus bawa kendaraan gitu kan, tiba-tiba ada sosok semacam itu kan. Mungkin kalau misalkan orang yang nggak biasa mungkin bisa Kaget. kaget dan mungkin bahayanya jatuh gitu ya. Iya. Ya saya juga sedikit bingung kenapa Kang Deden ini tangannya kok geser-geser gitu. Nah, tadi kan Kang Deden bilang bahwa indigo ini maksudnya Kang Deden, indigo maksudnya mempunyai indera keenam ini bukan keinginan gitu ya. Ini adalah real daripada keturunan gitu kan. Iya. Jadi dari Kang Deden sendiri, pribadi Kang Deden sendiri menjadi resah, menjadi gelisah gitu Kang Deden ya. Dan juga ini jadi satu hal yang negatif tentunya Kang Deden ya. Iya, betul. Tapi mungkin dengan berjalannya waktu, apa Kang Deden nyaman-nyaman aja ataupun ada rasa untuk kayaknya penglihatan kayak gini harus dihilangin gitu Kang Deden. Maksudnya lebih baik nggak bisa gitu jadi orang normal gitu. Ada nggak sih kayak gitu Kang Deden? Untuk keinginan untuk menghilangkan rasa takut pasti ada. Terlebih mengenai mistis ini, saya sering sekali. Contohnya apa ya Kang? Yang paling benar-benar ngebuat cerita ya. Kang Deden coba berbagi cerita sama sama Kang tadi di rumah. Yang paling benar-benar Kang Deden tuh udah bisa dilupain sampai detik ini Kang. Kalau untuk hal yang belum pernah saya lupakan untuk sampai saat ini, ketika awal saya terbangun dari tidur saya. Posisi di rumah atau Di rumah. Di rumah. Iya, betul. Saya terbangun dari tidur saya. Saya membuka mata. Dan jujur sampai saat ini saya betul-betul nggak bisa lupa dengan hal itu. Saya bangun, saya melihat sosok yang betul-betul menyeramkan di hadapan saya. Bentuknya bisa digambarin itu Kang? Untuk gambar realnya itu besar, menyeramkan. Bulunya banyak pasti. Memiliki taring. Di depan mata itu Kang? Betul-betul depan mata. Itu posisinya emang udah umur berapa kira-kira? Maksudnya udah lama belum apa gimana? Udah lama. Itu badan bisa gerak nggak sih itu Kang? Ngeliat itu?
betul-betul gak bisa menggerakkan sedikit pun tangan ataupun kaki. Kalau saya mungkin gak kebayang itu, Kang. Mungkin dari situ aja ya, apa bisa dibaca oleh teman-teman semua, bisa dilihat oleh teman-teman semua. Kang Deden merasa resah, mungkin teman-teman semua ada yang pengen lihat ini. Mending jangan ya Kang Deden ya, kalau misalkan memang nggak kuat ya Kang ya. Iya. Tapi itu kan apa, sebagai bentuk, bisa dikata sebagai bentuk apa, Gusti Allah ya, maksudnya bahwa Allah itu memang menciptakan bukan hanya manusia ya kan, Iya, betul. juga menciptakan jin, malaikat dan lain sebagainya gitu. Iya. Mungkin Kang Deden ada nggak sih niatan gitu buat apa, udah sih ini harus berakhir gitu, pernah nggak sih Kang Deden nggak fokus kerja misalkan, nggak fokus beraktivitas gitu misalkan, atau begini deh, Kang Deden pernah nggak sih ngelihat orang ya, biasanya kayak gini Kang, kalau misalkan orang itu apa melakukan pesugihan, Iya. ya kan, melakukan pesugihan segala macam, itu kan kata orang gitu ya, opini-opini di masyarakat itu kan dia bilangnya mukanya itu bakal mirip sama yang dia sugihin itu. Maksudnya misalkan ada penyugihan ular, ada penyugihan ataupun apa, babi ngepet, itu bener nggak sih kayak gitu kan? Kalau dari penglihatan Akang nih Maya, penglihatannya aja. Untuk dari penglihatan saya sendiri, bagi teman-teman ataupun bagi Akang Teteh, mau percaya atau tidak, saya ingin menceritakan di penglihatan saya sendiri. Emang betul. Untuk hal-hal seperti itu, seperti pesugihan, seperti entah pesugihan apa itu benar-benar real. Fisik badan itu manusia, untuk dari badan ke atas itu, dari dada sampai ke kepala hewan yang dia sugihkan. Tapi kalau saya pribadi kan emang orang yang nggak terlalu bisa melihat gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya merasakan sesuatu mungkin bisa gitu semua orang. Iya. Kalau dilihat saya itu posisinya manusia biasa Kang. Manusia biasa. Manusia biasa itu. Iya. Jadi kalau misalkan Kang Deden lihat gitu, misalkan itu ada Iya. gitu ya, itu misalkan suginya babi, jadi babi tuh Kang. Iya. Itu biasanya di mana sih yang banyak Kang? Di semua tempat ada. Ada ya, tapi mungkin ini sensitif sih ya, iya, sensitif ya. betul. Kita juga nggak bisa, misalkan menjudge ada di tempat A ataupun B gitu kan nggak bisa. Iya. Mungkin ini berbagi cerita aja kepada teman-teman. Jadi orang yang melakukan pesugihan, entah itu misalkan kera ya, Iya. ataupun ular segala macam, itu wajahnya akan menyerupai hal tersebut ya. Iya. Hal yang ini. Nah jadi kalau misalkan Kang Deden menyikapinya apa tuh? Apakah cuma hanya melihat aja, oh ini apa, cuman apakah dengan apa barbar gitu bahasanya? Lu nyugih ya, lu ini nggak? Pernah nggak kayak gitu Kang? Kalau melakukan tindakan, jujur aja saya belum pernah. Jadi dipendam aja ya? Iya, betul. Tapi juga memang agak sedikit menyinggung ya. Iya. Gitu. Teman kalau misalkan ngelakuin penyugihan tuyul gitu misalkan Kang, Iya. itu tuyulnya ngikut apa menyerupai apa gimana tuh? Kalau untuk tuyul itu biasanya dia itu mengikuti orang yang mempeliharanya. Digendong apa jalan itu Kang? Biasanya kalau misalkan dia itu sedang melakukan aktivitas, dia itu selalu mengikuti. Kalau dia sedang beraksi ataupun ingin melakukan ritual-ritual tertentu, baru dia itu akan digendong. Oh, jadi sambil jalan gitu kan? Iya, betul. Jadi mungkin teman-teman kalau misalkan ini juga kita nggak bisa menjudge ya. Iya. Jadi kalau misalkan mungkin teman-teman ngeliat kayak orang gendong orang apa, ada seorang itu kayak gendong gitu ya mungkin ya. Ya teman-teman diperhatiin aja gerak-geriknya gitu ya. Mungkin jadi hal menarik sih sebetulnya ini, apa namanya, masalah indigo ini. Teman-teman juga mungkin udah banyak yang ngedenger. Tadi kan Kang Deden sudah menceritakan tentang masalah dia itu sebenarnya nggak mau lah jadi apa, indigo segala macam ya. Iya. Ataupun bisa melihat itu. Dan punya pengalaman-pengalaman yang
sering melintas segala macam gitu Kang ya. Iya. Sampai-sampai berkendara pun Kang Deden juga hampir ditampakin gitu Kang ya. Iya. Sampai masalah pesugihan itu Kang ya. Jadi nyata itu Kang ya. Iya. Terus kalau misalkan punya keilmuan gitu Kang, punya ilmu, punya kodam segala macam juga baca nggak, maksudnya kelihatan gitu Kang? Untuk orang yang mempelajari ilmu, untuk orang yang mempelajari hal-hal mistis dan lain sebagainya, itu biasanya menampakkan diri. Menampakkan diri dalam hal apa yang dia pelajari. Oh gitu ya. Kodamnya mungkin. Iya, betul. Jadi memang kelihatan Kang ya. Iya. Tapi kalau dari saya lebih dalam lagi mungkin nanya ke Kang Deden, dalam hal pribadi Kang Deden, sedih nggak sih maksudnya jadi Indo kayak gini, maksudnya ada suka dukanya gitulah, coba ceritain Kang. Jujur aja kalau rasa sedih itu jujur saya nggak bisa menceritakan kepada orang-orang di sekeliling saya, kepada teman saya, kepada kerabat saya, jujur. Mungkin ini privasi sih Kang ya. Iya. Ya mungkin teman-teman dari yang bisa karena ini memang udah rada merinding ya, walaupun ini ya, kita jujur teman-teman ini buat videonya jam 1 malam sih, jam 1 malam karena dari kesibukan Kang Deden juga mungkin ya. Kesehariannya kita buat jam segini gitu, dan lampunya kita matiin biar adalah dikit-dikit yang datang gitu. Mungkin untuk ceritanya ini bisa saya simpulkan teman-teman, Kang Deden sendiri juga tidak menginginkan menjadi seorang indigo. Dia resah karena suka ada selibatan, entah itu penampakan segala macam yang mengganggu dirinya dia. Mungkin bagi saya semua ini kembali kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman, yang telah menentukan haknya manusia itu. Mungkin dari Kang Deden ingin closing statement, apa yang pesan ataupun hal-hal yang bisa dibagi lagi lah, atau mungkin di akhirnya saja karena posisinya udah lumayan ini kan. Betul. Yeah. Bagi teman-teman, bagi kawan-kawan sekalian, untuk mempercayai hal-hal mistis itu bisa dikatakan percaya atau tidak memang betul-betul ada. Tergantung perspektif kalian menyikapinya. Tapi yang jelas untuk kalian yang melihat secara langsung ketika di jalan ataupun di ruangan ataupun dimanapun tempatnya berada, tolong kalian selalu kuat dan selalu ingat Allah. Ya mungkin itu teman-teman ya, perbincangan malam ini tentang jerit seorang indigo teman-teman. Karena tidak semuanya seorang indigo itu menyenangkan, pasti ada dukanya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis, sampai akhir. Saya mohon untuk subscribe ya teman-teman untuk mengembangkan channel ini, dan saya akan terus berbagi informasi di kemudian hari. Terima kasih semuanya. Kita ubah opini menjadi fakta.